Aku kasih Z. Liu. Dia yang kucintai. Liu, dengarkan dulu penjelasanku. Jangan mendekatiku. Jauh saja dariku. Keadaannya tidak seperti yang kamu lihat. Aku tidak mau dengar penjelasanmu. Aku hanya percaya apa yang kulihat. Fuize, mulai hari ini. Tidak ada hubungan lagi di antara kita. Tidak, kenapa tidak kau beri aku 3 menit dulu? Beri aku 3 menit. Aku beri kau 3 menit. Mau bohongiku? Aku tidak membohongimu. Aku sungguh tidak akan membohongimu. Kamu pikir aku buta? Jangan ikuti aku. Liun. Liz, aku kasih. Awan. Aku mau naik ke atas cari kamu. Nih. Ini untukmu. Apa ini? Kamu kenapa sih? Ah, tidak. Mungkin mataku lagi tidak enak hari ini. Mata tidak enak. Mau lihat? Tidak. Ngomong-ngomong, tadi kamu bilang ini apa? Ah. Ini formulir pendaftaran beberapa universitas. Sudah kutandai untukmu beserta pengalaman lamaranmu. Jangan lihat di sini. Cahaya di sini terlalu buruk. Pulang lihat lagi. Terima kasih, Ku Heng. Bodoh. Terima kasih apa? Cepat naik ke atas. Aku duluan ya. Surat lamaran Universitas Lingyun harus jelas-jelas dinyatakan. Beberapa pertanyaan yang tertulis di bawah. Kamu lebih mungkin dapat pemberitahuan. Pertama, bahasanya harus ringkas. Aku cari beberapa contoh untukmu. Kedua, Pergi minum. Maaf. Maaf. Kamu selalu begitu baik padaku. Jagaku, lindungi aku. Tapi aku acuh tak acuh padamu. Maaf.
Bodoh. Jangan bilang maaf. Aku tidak melakukan apa-apa. Hanya menunggumu. Oh iya, kamu sudah putus dengan Fu Yize itu? Kenapa tiba-tiba ingat dia? Kamu belum tahu. Semuanya viral di internet. Akan kutunjukkan padamu. Lihat. Mantan pacar adalah pacar sebenarnya. Maksudmu apa? Aku ingat ada novel panjang lain berjudul. Apa? 3 tahun berjuang? Hanya untuk berdiri di hadapanmu setara. Apa artinya? Menjijikkan sekali. Terlalu menjijikkan. Hei Lin Yun, kamu baik-baik saja. Cao Cao datang. Untuk apa kamu kesini? Kami tidak menyambutmu di sini. Aku ada sesuatu untuk dikatakan padamu. Mau bicara apa? Kamu tidak disambut di sini. Tolong keluar. Kamu mau bicara denganku? Kebetulan aku juga mau bicara denganmu. Hei Lin Yun, jangan pergi dengannya. Tidak apa-apa. Aku akan ngobrol dengannya. Terlalu berisik di sini. Katakan. Apa yang kamu mau dariku? Berapa lama lagi kita perang dingin? Perang dingin. Kamu benar-benar pikir kita sedang perang dingin? Sudah kubilang jalani hidupmu sendiri. Kenapa masih menyiksaku? Kamu pikir pantas bilang ini sekarang? Apakah ini pantas? Kau tidak takut wanita di sampingmu akan mencabik-cabikku? Tidak ada wanita lain di sekitarku. Sudah saatnya begini. Masih mau bohong padaku? Aku tidak bohong padamu. Semua yang kukatakan benar. Kenapa kau tak mau percaya padaku sekali saja? Tolong jelaskan padaku apa ini. Kenapa? Ini semua salah paham. Salah paham. Kurasa aku tidak menyakitinya. Kenapa? Tidak ada yang benar-benar terjadi antara Chen Yu dan aku. Fu Yizi, tolong berhenti berbohong dengan mata terbuka, oke? Kau pikir aku benar-benar bodoh? Aku mohon percayalah padaku sekali saja. Aku hanya mohon kau kembali padaku. Aku bisa berusaha sekuat tenaga membuktikannya padamu. Semua yang kukatakan benar. Maaf. Aku tidak bisa bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Dan aku juga sudah membuat pilihan. Orang itu bukan kau. Kenapa kau masih tak mau percaya padaku? Kalau begitu ceritakan perasaan kita. Sebenarnya apa sih? Dari gelang yang kuberikan padamu sampai aku. Dari saat aku mengembalikannya padamu. Hubungan kita sudah berakhir. Wakil Presiden. Tak kusangka aku bisa bertahan selama ini. Sangat tak berharga di hatimu. Perasaan di antara kita. Kalau kau bilang tak mau, ya sudah tak mau. Tolong jelaskan.
Aku setuju. Maaf. Selamat tinggal. Li Min, Aku mencintainya. Aku benar-benar mencintainya. permisi. Nona Cheng, sudah lama menunggu. Tidak masalah kalau bintang besar. Selalu hati-hati kalau keluar. Aku bisa mengerti. Tak kusangka kau menemuiku. Tentu saja aku penggemarmu. Bagaimana mungkin aku menolakmu? Itu suatu kehormatan bagiku. Kamu harus tahu aku datang kepadamu untuk suatu hal. Kurasa kamu mungkin salah paham. Aku sudah putus total dengannya. Selain urusan bisnis antara kita berdua sekarang. Tidak ada kontak. Tapi dia tidak menyerah padamu. Tidak mungkin media belum melaporkan tentangmu dan dia. Semua itu cuma gosip di Chao Feng. Sebenarnya sejak aku kembali, dia tidak pernah menerimaku. Tapi aku melihatmu dan dia. Semua itu salah paham. Sama seperti serial TV yang aku perankan. Semua itu kebetulan. Lalu sebenarnya untuk apa kamu menemuiku hari ini? Aku bilangnya, jangan marah. Aku menyelidikimu. Menyelidiki. Bukan menyelidiki lagi. Cuma tanya teman-teman tentang informasimu. Aku tahu kamu punya teman masa kecil. Namanya Ku Heng. Apa yang mau kamu lakukan? Bisakah kamu segera menjalin hubungan dengannya? Apa hubungannya ini dengan Ku Heng? Apa hubungannya? Bukankah aku masih ingin melepaskan keinginanku? Aku tahu permintaanku agak berlebihan. Tapi karena kamu dan Ize tidak punya jodoh ini, tolonglah kami. Lagi pula, bukankah dulu kamu memilih Ku Heng? Maaf, Nona Mo. Aku tidak bisa memenuhi permintaanmu. Kamu pikirkan lagi. Asal kamu berjanji padaku ini. Aku bisa janjikan hal lain padamu. Apapun yang bisa kulakukan. Maaf. Mungkin aku tidak butuh bantuanmu untuk apapun. Maaf. Lab, terima kasih. Kenapa? Kamu hari ini sangat senang, Kamu kumpulkan kita semua hari ini. Ada yang mau kamu sampaikan pada kita?
Ya. Lingyun, Oh, ada apa? Kamu mikirin apa? Pamanku bilang kamu ada sesuatu yang mau dikatakan ke kami. Oh, aku memang ada yang mau bilang. Aku udah dapat surat penerimaan kuliah. Aku udah bahas sama Ku Heng. Minggu depan berangkat ke Amerika. Amerika? Bukannya bilang mau ke Singapura? Ah, sekolah di Amerika lebih cocok buat Lingyun. Dan aku juga dapat tawaran kerja dari perusahaan di Amerika. Cuma 3 jam naik mobil dari kampus Lingyun. Bagus banget. Kalau udah di luar negeri, kamu harus kerja keras jagain Lingyun, ya. Lingyun kita belum pernah pergi sejauh itu. Bu, aku bakal cepet balik kok. Kan cuma 2 tahun aja. Aku bakal belajar yang rajin di sana. Abis lulus, aku pulang dan nemenin ibu. Pulangnya yang cepetan, ya. Sana enaknya di luar negeri. Mending di rumah aja. Tentu aja. Tante Chen, jangan khawatir. Aku di sini. Aku gak bakal biarin Linlin kena masalah. Untung ada kamu. Aku jadi lega. Kalau enggak, kamu pergi. Nanti aku sendirian di sini. Bu, kenapa ibu sama pamanku gak tinggal bareng aja? Kan ada yang nemenin ibu. Ngomong apaan sih? Siapa yang ngomong sembarangan? Kalian kan udah lama bareng, ya? Iya, ayah. Udah. Urusanku belum kelar semua. Kenapa kamu pergi? Urusan di kantor udah dijelasin baik-baik? Besok aku mau resign. Iya. Lagian, rekan-rekan di kantor juga baik banget sama kamu. Kamu juga harus ketemu mereka, Tante. Aku udah bahas ini sama Lingyun. 2 hari lagi aku ke tempat Gao-Kiang. Cari semua rekan yang perlu dicari. Kita kumpul-kumpul bareng. Ah, bagus itu. Hei, ayo kita rayakan dulu hari ini ya. Ah, ayo. Bagus. Bersulang, kita sentuh gelasnya, hahaha. Uem. Benar-benar sudah putuskan. Sudah putuskan. Tidak ada ruang untuk negosiasi sama sekali? Jaga ibu dengan baik saat aku pergi. Lin Yu. Kenapa kamu begitu keras kepala? Kalau kamu pergi sekarang, aku benar-benar kehilangan orang yang bisa dipercaya. Bisa kamu pertimbangkan lagi? Katakan lagi, ayah. Dia juga tidak ingin kamu pergi. Kakak, aku benar-benar sudah putuskan. Jangan bicara lagi. Lingyun. Sekarang benar-benar waktu terbaik kita. Proyek Tiandu sukses. Kalau perusahaan go public, kamu tahu berapa keuntungannya? Bahkan kalau kamu benar-benar ingin pergi, bisa tinggal 1 tahun lagi? Waktu 1 tahun, cukup bagi kita untuk menguasai puncak. Mengisolasi Sang Yun. Kalau kamu pergi sekarang, hanya bodoh. Anggap saja aku bodoh. Aku hanya berharap setelah aku pergi. Bisa kamu berbakti pada ibumu? Jaga ayah dengan baik. Aku akan lakukan ini meski kamu tidak bilang. Benar. Xiaolan dan aku akan bertunangan segera. Bisa kamu hadiri pertunangan kami sebelum pergi? Aku mungkin tidak bisa tunggu sampai waktu itu. Kakak, aku akan mendoakanmu dari luar negeri. Baiklah. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa menahanmu lagi. Sesuai keinginanmu. Aku sudah alihkan perusahaan Sang Yi. Dikeluarkan dari daftar properti Tiandu. Kupikir Zhang Lili pasti akan marah. Aku akan segera pergi. Kalau dia ini marah, biarkan saja. Aku tidak mau peduli lagi. Ngomong-ngomong bro,
Aku mau buat pesta perpisahan di Bergao siang. Apa kamu mau datang? Reuni. Oke. Aku pasti datang kalau ada waktu. Itu. Apa Yize bisa ikut? Lin Yu. Apapun yang terjadi. Selama waktu ini. Dialah yang paling banyak membantu kita berdua. Iya. Dia banyak mengajariku banyak hal. Oke, kalau gitu kamu yang tanya dia ya? Baik. Ngomong-ngomong, jangan lupa kunjungi ayah sebelum kamu pergi. Hang. Masuk. Siapa kamu? Kamu mau mengundurkan diri? Kalau Ling Yun pergi, Jiang Linlin pasti akan menyerangku. Kalau kali ini Jian Feng masuk ke perusahaan, maka posisiku tidak akan bagus. Kita harus cari cara agar Ling Yun tinggal sebentar lagi. Tapi dia sudah memutuskan. Siapa lagi yang bisa membujuknya? Ayah. Ibu. Ku Heng. Apa maksudmu ini? Meskipun proyek Tiandu sudah selesai, tapi seluruh pekerjaan belum selesai. Kalau aku mengundurkan diri sekarang, ini bisa dianggap pelanggaran kontrak. Aku tidak tahu berapa komisi yang akan kudapatkan. Semua ini
Wah, ada orang cari kamu baru balik. Cari aku? Silakan duduk, terima kasih. Tuan Si ada urusan dengan saya ya? Kalau kamu panggil saya Sio. Bukannya saya juga harus panggil kamu tuanku? Saya kakak laki-laki Ling Yun. Jangan terlalu formal begitu. Panggil aku Jianyu saja. Baik, kakak Jianyu. Apa ada yang bisa saya bantu? Sebenarnya tidak ada apa-apa. Aku selalu dengar Ling Yun bilang, kamu dan pamanku sangat merawat dia dan ibuku. Aku terlalu sibuk kerja. Terima kasih semuanya. Sungguh minta maaf. Jangan bilang begitu. Semua ini perasaan yang sudah bertahun-tahun. Kalau bilang terima kasih malah jadi aneh. Oke, kalau kamu bilang begitu, maka aku tidak akan temui orang lain. Sebenarnya, aku kesini hari ini untuk minta bantuan. Tolong aku. Tolong katakan apa masalahnya. Kalau aku bisa bantu, aku akan berusaha semampuku. Kamu pasti bisa bantu. Ini urusan Ling Yun. Urusan Ling Yun. Apa yang terjadi? Aku tahu kamu berencana ke luar negeri. Tapi aku harap kamu bisa bujuk Ling Yun untuk tetap di sini. 1 tahun lagi di puncak. Tinggal 1 tahun lagi. Kenapa Ku Heng sebenarnya tinggal di Ling Yun 1 tahun lagi? Aku bisa sepenuhnya menguasai puncak. Ini baik untuk dia dan ibuku. Tentu saja, Ku Heng, aku juga menghargai kemampuanmu. Kalau mau ke puncak, aku selalu menyambut. Begitulah, begitulah. Kalau puncak bisa di tanganku. Baik untuk semua orang. Kamu orang yang pintar. Apakah kamu tidak memikirkan ini? Satu tahun untuk merebut puncak. Apakah kamu mau gunakan tahun ini untuk go public? Su Heng, aku benar-benar tidak salah lihat. Awalnya, aku rencana biarkan Ling Yun tinggal. Tapi sekarang aku semakin tertarik padamu. Terima kasih, aku hargai pujiannya. Tapi aku tidak bisa bantu kamu dalam hal ini. Kenapa? Jangan bicara soal apakah aku bisa bujuk Ling Yun. Hanya karena aku tahu rencanamu sekarang. Aku bahkan tidak akan menasihatinya untuk tinggal. Kenapa kamu tidak mau? Ini untuk masa depan Ling Yun. Karena aku tidak ingin Ling Yun terlibat dalam perjuangan untuk harta keluarga Anda. Aku kenal Ling Yun. Dia sama sekali tidak tertarik dengan ini. Ku Heng, aku saudara kandung Ling Yun. Kamu harus percaya padaku. Aku tidak akan membiarkannya terlibat. Semuanya akan kuhandle. Dia hanya perlu tinggal di samping ayahku. Cukup dukung aku saja. Tapi kamu malah mendorongnya menjadi lawan Sang Lili. Maaf. Ucapanmu memperkuat tekadku untuk membawanya pergi. Kumpul. Aku tahu kamu suka kehujanan. Tapi kamu tidak bisa egois seperti ini, kan? Aku benar untuk egois. Kamu pikir Ling Yun tinggal? Kamu tidak bisa saingi Fu Yize. Kamu pikir Ling Yun dapat saham di Summit? Kamu tidak pantas untuknya. Kamu pertahankan Ling Yun di sampingmu. Mendorongnya jatuh dari puncak.
membuatnya menyerahkan harta yang seharusnya jadi miliknya. Kalau bukan egois, apa namanya? Kenapa kamu begitu? Seberapa banyak kamu tahu tentang aku dan Ling Yun? Akulah yang cinta Ling Yun. Tapi aku tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak ingin dia lakukan. Kuminta kamu jangan bertingkah seperti kakak besar. Dia terus bilang semua untuk Ling Yun. Padahal, semua kamu lakukan untuk diri sendiri. Pernahkah kamu mencoba memahami posisi Ling Yun? Kamu benar-benar egois. Ku Heng. Kamu bicara seperti ini, untuk mengacaukan hubungan kakak adik antara aku dan Ling Yun. Siapa kamu pikir diri kamu? Kamu cuma orang luar. Kamu tidak berhak membawa Ling Yun pergi. Aku tidak ingin membawa Ling Yun pergi. Terserah Ling Yun mau pergi atau tidak. Aku tidak coba mengacaukan perasaan antara kalian kakak beradik. Si Jianyu. Aku tidak pernah sangka kamu berjuang untuk harta keluarga. Sampai harus mengorbankan adik sendiri. Aku malu dengan ini. Kalau bukan karena Tante Cheng, aku tidak akan bersikap baik padamu hari ini. Aku mau tahu kenapa kamu kasar banget sama aku. Apa yang aku bilang salah? Aku pengen Lin tinggal dan jadi eksekutif di top. Bukannya lebih bagus daripada dia ke luar negeri? Aku mau dia nemenin ayahku sebagai bakti anak. Bukannya dia punya bagian di properti top? Kalau top go public, dia bakal rugi? Cuma butuh setahun. Dia udah bisa hidup berkecukupan seumur hidup. Salahnya di mana? Memposisikan diri di tempat orang lain itu artinya apa? Aku lakuin ini benar-benar mikirin dia. Kamu aja nggak bisa ngeh? Kamu berebut harta keluarga. Sampai udah keterlaluan obsesinya. Aku nggak bisa ngomong sama kamu. Kukang. Mana orangnya? Ku dan aku udah bilang jangan pergi. Ada hal lain, Tuan Si? Aku nggak ada yang mau bilang sama kamu. Aku udah bilang jangan pergi. Su Hao. Kalau kamu beneran cinta Lin, kamu harus lepaskan. Maksud kamu apa? Tenang aja dulu. Pikirkan baik-baik. Ling Yun, dia cinta kamu nggak? Sebenarnya kamu paham banget. Di hati Ling Yun, yang paling dia suka itu Fuize. Bahkan kalau Ling Yun milih Fuize, aku juga bakal ikhlas doain yang terbaik buat mereka. Tapi Ling Yun butuh aku nemenin dia sekarang. Tapi dia nggak cinta kamu. Kamu cuma pengganti. Udah ngerti kan? Pengganti. Ku heranran. Dengerin dulu yang mau aku bilang. Kalau kamu beneran cinta Ling Yun, kamu harus bujuk dia untuk tinggal. Kamu tahu nggak? Ize udah dari dulu nggak mau ninggalin Ling Yun. Li Yun nolak Ize karena kamu. Ini yang kamu bilang cinta? Apa yang kamu bilang? Ling Yun nggak terima Fuyuze karena aku, Su Heng. Kamu tidak begitu mengenal Ling Yun. Kamu tahu betapa baiknya dia. Aku bisa melihatnya. Ling Yun punya perasaan padamu. Tapi itu bukan yang kamu sebut cinta. Dia tidak ingin menyakitimu karena perasaan ini. Apa yang kamu tahu? Ini semua tebakanmu. Tebak. Ini yang ibuku ceritakan langsung padaku. Ku Heng. Lepaskan saja. Biarkan Ling Yun mempertimbangkan masa depannya sendiri. Mau tinggal bersama siapa? Semuanya tergantung keinginannya sendiri. Bukankah ini yang harus kamu lakukan jika mencintainya? Kamu sendiri yang bilang tadi.
Kalau Lingyun memilih Yize, kamu akan tulus mendoakan mereka. Benar kan? Kak Siong, jangan dengarkan kakakku. Kamu kesini buat apa? Aku cari Kak Kuheng. Kakak, gimana bisa kamu suruh Kak Kuheng lepaskan adik? Mereka yang paling cocok. Apa yang kamu tahu? Kamu tahu apa itu cocok? Aku hampir 20 tahun. Aku tidak bodoh. Masa tidak paham? Kak Kuheng, jangan dengarkan kakakku. Kamu harus kejar kebahagiaanmu sendiri. Masa cuma bilang lepas terus lepas? Lagi pula, adikku orangnya mandiri banget. Kalau dia benar-benar mau pilih Yize, kakak pasti tidak akan rela ikut kamu. Itu benar untukmu. Kalau Lingyun mau tinggal, dia pasti akan bilang sendiri padaku. Death Blade. Fu Yize lihat kamu tumbuh dari kecil. Sangat peduli padamu. Sekarang kamu bantu siapa? Kak Kuheng itu guruku. Tentu aku harus bantu dia. Lagi pula, dia benar-benar cinta adikku. Lihat wajah gelap Kak Yize setiap hari. Seolah-olah seluruh dunia berhutang padanya. Bagaimana aku bisa memberikan kebahagiaan untuk adikku? Kak Kuheng, aku dukung kamu. Terima kasih. Aku sudah paham. Jika itu keputusan Lingyun, aku akan menghargainya. Tapi jika aku menyerah padanya secara sukarela, aku beritahu kamu. Itu sama sekali tidak mungkin. Jika Tuan Si ingin datang minum teh, bisa sering-sering datang duduk. Jika ada hal lain, maaf tidak bisa menerima kamu. Pulang denganku. Apa yang ingin kamu lakukan? Kenapa kamu harus ikut campur urusan keluarga kami? Aku tidak akan pulang. Ibu sekarang tidak akan menerima kembali. Kenapa kamu menangkap aku? Pulang ya? Dan kamu menikah denganku. Aku beritahu kamu. Aku pasti akan membuatmu tahu. Semua salah. Aku belum pernah melihat kakakku marah seperti ini. Kamu ngapain di sini? Katanya kamu dan adikmu akan ke luar negeri. Aku ingin tanya apakah itu benar. Kakakmu datang kemari memintaku membujuk adikmu untuk tetap tinggal. Bagaimana mungkin? Kamu dan adikku adalah pasangan. Bagaimana bisa berpisah? Aku benar-benar kangen kalian. Kalau tidak, aku juga sebentar lagi ke luar negeri. Aku akan mencarimu. Jangan bercanda. Hei, kamu cuma tidak mau aku jadi lampu? Cuma 1 bulan, tolong. 15 hari. Seminggu. Oh, ini sudah batas bawahku. Tolong janji padaku. Bagaimana, bagus tidak? Aku baru saja membantumu banyak. Biarkan aku tinggal 2 hari, ya? Ibu, masuk. Ada apa dengan ibu? Dia bilang masih ada 1 hari lagi. Kenapa kamu sudah mulai membereskannya? Diam-diam juga diam. Bersihkan saja dulu. Aku kira itu akan terjadi saat kamu menikah. Makanya kamu membereskannya seperti ini. Aku tidak menyangka akan mulai membereskannya sekarang. Setelah keluar negeri. Ingat keselamatan di luar negeri. Aku dengar di luar negeri banyak kekacauan. Jangan keluar malam-malam. Oh, iya. Ada jenis telepon yang sepertinya terlihat. Manusia. Kamu bisa melakukannya untuk ibu besok. Ibu, berhenti bicara. Lagi pula, aku enggan pergi. Bagaimana bisa kamu tidak mengatakannya?
Ibu khawatir saat anaknya bepergian ribuan mil. Katakan lagi, tidak pernah meninggalkan rumah. Dia tidak pernah meninggalkanku untuk pergi ke tempat yang jauh seperti ini. Ibu, bukankah Ku Heng menemani kita? Ku Heng, dia bisa selalu di sisimu. Bagaimana dengan Ling Yun? Aku pikir kalian berdua bersama, kan? Itu juga membuat ibu merasa tenang. Ibu, kami akan ke luar negeri untuk melanjutkan studi. Kemana kamu pergi? Ibu tahu kamu tidak akan pernah melupakan Fu Yize. Tapi kamu harus mengakhiri urusan perasaan. Fu Yize dan aku sudah masa lalu. Aku tahu itu dengan baik. Oke, asal kamu tahu sendiri. Kamu ingin benar-benar bahagia. Ibu lega. Ibu, bagaimana setelah aku pergi? Kamu harus menjaga diri sendiri. Jika kamu sakit, jangan ditahan. Silakan pergi ke dokter. Kamu tahu, aku akan menyuruh kakakmu lebih banyak menemanimu. Bagaimana kalau ini? Kamu sebaiknya berhenti berbisnis toko mie. Aku juga sudah menghasilkan banyak uang hari-hari ini. Tinggal di rumah saja dan nikmati kebahagiaan. Tidak, bagaimana bisa toko mie berhenti begitu saja? Kamu benar-benar harus menutup toko mie ini. Kamu tinggalkan aku sendiri dan aku tak tahu kenapa aku ke sana. Jangan khawatir. Uang yang kamu hasilkan, ibu akan menyimpannya untukmu. Aku akan memberikannya padamu sebagai mas kawin mulai sekarang. Ah, Pamanku, Koko, masuklah. bagaimana kesehatan pamanku belakangan ini? Aku belum datang menemuimu 2 hari terakhir. Kamu tidak menyalahkanku, kan? Bagaimana mungkin pamanku tahu kalau kamu sibuk? Mari. Paman, aku baru saja membuat secangkir teh. Ayo coba rasakan. Ayo coba rasakan. Bagaimana? Teh yang sama. Memang benar, seduhan pamanku yang terbaik. Hanya kamu gadis yang manis mulutnya. Ini. Ini milikku, Heng. Ini hadiah dari proyek Tiandu. Oh, hadiahnya. Bukankah ini cocok untukku? Apa ada yang tidak pantas? Ambil saja. Tidak, kamu harus memberikannya langsung ke Ku Heng. Wah, aduh. Koko, jangan sedih. Ada yang ingin kukatakan padamu. Katakan saja dengan baik. Tidak ada. Aku hanya tidak ingin melihatnya lagi. Rindu dia. Apa anak itu lagi-lagi mengganggumu? Benar-benar tidak. Kalau kamu tidak ambil kartu ini, pamanku, maka aku tidak akan datang menemuimu lagi. Jangan bilang selamat tinggal. Kalau begitu aku pergi dulu.
Koko. Pasti anakku itu. Lagi-lagi mengganggu gadis lain. Lebih baik kartu ini kusimpan dulu. Agar tidak melukai gadis lain lagi. Hei, ayo, ayo. Ada sesuatu untuk dimakan hari ini. Ling Yun benar-benar ingin pergi. Ya, sudah diputuskan. Aku tidak ingin kamu pergi. Aku juga tidak tega meninggalkanmu. Tapi aku sudah memutuskan. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Hanya 2 tahun, itu sangat cepat. Lalu setelah kamu keluar negeri, kamu harus ingat satu hal. Ada apa? Kamu akan menjadi basis belanja saya mulai sekarang. Saya ingin semua jenis tas desainer murah, kosmetik dan camilan. Kamu ingat? Tidak masalah jika kamu tidak bisa mengingatnya. Saya akan mengirimkan pesan WeChat kepada Anda. Oh, gadis bodoh. Kamu adalah wanita saya. Aku tidak berikan laki sendirian. Apa yang kalian berdua lakukan? Beri obat, beri obat. Guling. Suami, silakan pergi. Bagaimana setelah saya pergi? Hati-hati. Jangan minum minuman dingin sepanjang hari. Kamu tahu? Apakah kamu mendengar saya memanggil saya setiap hari? Saya juga ingin mengobrol video dengan Anda. Bagus video kita. Rekan kerja. Saya Ku Heng. Ling Yun dan saya mengundang semua orang untuk pesta hari ini. Ini untuk berterima kasih pada proyek Tiandu. Apakah itu puncak? Ini juga bantuan yang telah diberikan rekan-rekan kami kepada kami. Meskipun kami berdua meninggalkan tim yang sangat baik. Tapi kamu akan menjadi mentor seumur hidup kami dan teman yang membantu. Baiklah, saya tidak akan mengatakan banyak lagi. Semoga kalian semua bersenang-senang. Gao Xiao, mengapa saya mendengar apa yang Ku Heng maksud? Seperti pidato terima kasih pernikahan? Berani kamu mengatakan itu? Ku Heng pasti melakukannya dengan sengaja. Orang ini. Jangan hanya minum. Apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Apa yang bisa saya pikirkan? Begitu lama. Orang-orang mengabaikan saya. Jadi kamu berencana menyerah pada Ling Yun? Aku tidak pernah berpikir untuk menyerah padanya. Kalau begitu cari cara untuk membuatnya tetap di sini. Kamu pikir aku belum mencobanya? Apa yang disalahkan? Dia mengabaikanku. Bisa apa lagi? Hei, sepertinya kamu benar-benar tidak mau ke bar Gao siang malam ini. Kalau benar tidak mau, aku akan minum bersamamu. Ayo minum. Apa akan berubah kalau kamu ke sana? Kalau tidak pergi, aku pasti yakin. Zhu Zichao. Hei, jangan berkelahi. Ada apa? Aku tidak tahu. Kamu kesini untuk apa? Aku bukan cari kamu. Mencari Ting-Ting malah lebih sulit. Bukan urusanmu. Minggir kau bodoh. Ini wilayahku. Pergi dari sini. Yo Zichao, jangan cari masalah. Aku bukan cari masalah. Aku cari kamu.
Cari aku. Baiklah. Perjamuan terakhir sudah selesai. Kenapa tidak pesan lagi? Makanan enak di pesawat tidak sebanyak itu. Tidak perlu. Aku sudah kenyang. Kalau begitu tunggu sebentar lagi. Lagi pula nanti aku antar kamu ke bandara. Benar-benar tidak perlu. Aku sudah panggil taksi. Dan Sue Heng sedang menungguku di bandara. Itu yang kukatakan kalau saja. Kalau aku juga beli 2 tiket. Aku juga mau ikut ke Amerika bersamamu. Aku bisa pesan sekarang juga. Apa kamu mau? Jangan bicara. Kenapa? Kenapa akhirnya kamu tidak memilih aku? Aku sudah menunggu begitu lama. Kamu tidak merasa sudah cukup menyiksaku? Aku juga tidak tahu. Aku hanya berharap kamu bisa memberiku waktu dan ruang. Biarkan aku istirahat yang baik. Aku akan memberitahumu. Bisakah kamu mengambil ini kembali? Jika pada akhirnya kamu memilih orang lain selain aku, maka kamu bisa meletakkannya di rumah. Di sudut manapun. Jangan pernah menyentuhnya. Anggap saja kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi bisakah kamu mengambilnya kembali sekarang? Buat janji jam 7.15. Masih ada momen. Di antara
Aku harus pergi sekarang. Kalau begitu biarkan aku pergi. Selamat tinggal. Chen Liu. Ling Yun, kamu di sini. Kalau kamu tidak kembali, pesawatnya akan tertunda. Aku pikir kamu. Kamu pikir aku tidak akan datang, kan? Aku janji padamu, aku akan melakukannya jika kamu datang. Akan baik-baik saja jika kamu datang. Ayo cepat pergi. Ayo. Aku harus pergi pada akhirnya. Sepertinya takdir kita benar-benar berakhir. Maaf. Aku benar-benar ingin pergi. Mengapa? Karena aku memutuskan bahwa aku sangat mencintaimu. Itu nak, karena kamu cintaku. Mengapa kamu ingin pergi?
Mungkin karena pengalaman pertamaku terluka secara emosional. Aku tidak bisa percaya cinta. Aku sering curiga dengan cinta. Tidak percaya diri. Sehingga hanya sedikit hal yang terjadi. Aku tidak akan mempercayaimu, menyiksamu dan menyakitimu. Mari kita berdua simpan perasaan kita di hati dulu. Tunggu sampai aku kembali. Jika kita menemukan kita masih sangat mencintai satu sama lain, aku lebih kuat dan berani saat itu. Saat itulah aku yang terbaik. Apakah kamu bersedia menerima? Selamat tinggal di sini. Yuan. Pengiriman sudah selesai.